Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, eh, kita pada pertemuan ini, pertemuan Zoom, maaf, pertemuan YouTube kita yang terakhir sebelum insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan Zoom ya. Oke, di pertemuan ke-15 ya, kalau di sim learning ya, karena ada UTS di pertemuan ke-8 ya. Jadi untuk pertemuan materi kita sebenarnya pertemuan ke-13, namun untuk pertemuan perkuliahan kita sudah di pertemuan ke-4, maaf, ya ke-14 ya, ke-14 betul. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang reward, encouragement, and punishment. Oke, reward itu apa? Pasti sudah tahu kan? Reward itu adalah hadiah, pujian, ya. Oke, encouragement adalah dorongan, dorongan, ya, dukungan, dorongan. Begitu, punishment adalah hukuman. Nah, dalam manajemen kelas ini kita perlu menerapkan ini teman-teman ya. Sebelumnya kita ya sudah belajar atau kita sudah diskusikan terkait dengan understanding and motivating students ya. Kemudian managing disruptive behavior. Kemudian yang terakhir kemarin kita ada juga implementing disiplin ya. Oke, nah kalau penerapan dari disiplin itu sudah dilaksanakan, maka bisa jadi ya siswa-siswa yang disiplin berprestasi kita kasih reward ya. Nah, kalau yang kurang motivasi, mereka sudah disiplin tapi kurang motivasi, Anda bisa berikan encouragement. Nah, bagi yang tidak berdisiplin, melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, Anda bisa terapkan punishment. Nah, nanti seperti apa reward yang bisa kita berikan, encouragement yang bisa kita sampaikan, dan punishment yang bisa kita terapkan ya. Seperti apa? Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Dalam manajemen kelas ini, jadi guru itu dihadapkan dengan pilihan antara memberikan reward, semangat, memberikan semangat dan juga memberikan hukuman ya. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan, maka harus kita lakukan yang namanya memberikan reward, encouragement, dan punishment ini teman-teman. Ya, ya jangan sampai punishment lah. Semoga siswa-siswa Anda taat semua gitu kan. Nah, kenapa? Cara yang dipilih akan mempengaruhi motivasi belajar dan perilaku siswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau Anda terapkan ini dengan disiplin, ya, dengan teratur, sesuai dengan rule of the game, ya, maka motivasi belajar dan perilaku siswa itu sangat sangat dipengaruhi begitu, sangat berpengaruh di motivasi belajar dan perilakunya gitu. Karena eh, Anda kalau misalkan terlibat di pendidikan formal ya di sekolah dasar menengah gitu, maka Anda tidak hanya mengajarkan knowledge, tapi Anda juga harus mengajarkan attitude dan behavior di situ. Gitu ya. Makanya menjadi guru itu berat, berat, ya berat sekali, betul. Ya, karena tantangannya luar biasa. Kita mendidik anak manusia, bukan anak robot, ya, bukan AI, bukan. Yang kita didik itu manusia yang punya rasa, karsa, emosi, dan lain sebagainya itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya. Reward, encouragement, punishment itu apa sih? Jadi reward itu kita kasih penghargaan atas usaha atau prestasi siswa. Ya, jadi tidak melulu hanya hadiah ya. Anda kasih nilai, Anda kasih pujian, gitu. Ah, well done, okay, good, thank you. Itu juga termasuk reward, gitu. Jangan disangka reward itu hanya berupa kasih uang, gitu. Enggak. Kalau kalian mau kasih uang, boleh, nggak apa-apa, gitu kan, nggak apa-apa. Ya, tapi uang yang kiranya itu bernilai, bernilai dalam tanda kutip ya. Misalkan Anda bisa pergi ke money changer, ya, Anda tukarkan
rupiah Anda ke dalam dolar. Nah, 1 dolar berapa sih sekarang? Mungkin sekitar 17.000 ya. Nah, kalau Anda ngasih siswa Anda nominal 17.000, ya kira-kira lebih powerful mana, berkesan mana kalau Anda mengasih 1 dolar, 1 dolar Amerika ya, US dollar ya, pasti akan lebih mengena 1 dolar rupiah. Maaf, 1 US dollar gitu, teman-teman. Ya, itu. Nah, kemudian encouragement itu seperti apa sih? Dorongan moral untuk meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi intrinsik. Jadi kasih motivasi, didatangin gitu. Ini termasuk encouragement ya. Kenapa Mbak? Ada kesulitan apa Mas? Gitu. Oh ya, gini-gini. Gitu ya. Tidak melulu Anda harus datangi satu persatu. Anda sampaikan secara keseluruhan di depan kelas juga bisa. Sangat bisa sekali. Anda bisa ceritakan kisah-kisah sukses, ya, kisah-kisah yang menggugah hati, begitu. Tautkan emosi mereka terhadap kedua orang tua mereka. Itu biasanya akan lebih powerful lagi. Begitu ya. Oke. Punishment ini adalah konsekuensi atas pelanggaran aturan dengan tujuan korektif. Jadi tujuannya punishment itu adalah hukuman itu adalah korektif, teman-teman ya. Korektif tahu? Ya, untuk membenarkan. Jadi kalau siswa Anda salah, dibenarkan, diluruskan dengan kasih sayang. Meskipun Anda hukum, tapi nggak boleh Anda hukum itu dengan emosi. Tujuannya untuk balas dendam, gitu. Wah, bocah kandani angil, gitu kan. Wes, gitu. Saya hukum begini, gitu. Atas dasar emosi, atas dasar balas dendam. Nggak boleh. Tujuannya adalah korektif. Ketika Anda memberikan hukuman, hukuman itu harus dengan tujuan. Ya, oke. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membenahi perilaku peserta didik itu atau membenahi pelanggaran yang sudah dilakukan gitu. Jadi hukumannya, bentuk hukumannya harus inline, harus apa namanya, eh, senada begitu kan? Senada maksudnya itu tujuannya ke arah sana gitu. Nggak boleh hukuman yang nyelempang, nyeleneh gitu kan. Jangan gitu. Dan Anda harus hindari yang namanya corporal punishment. Apa itu? Yaitu hukuman fisik. Oke. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Reward bisa meningkatkan motivasi. Tentunya ya, kasih pujian, kasih uang gitu kan. Yang meningkatkan motivasi, pasti motivasi akan naik. Tapi ingat, jangan terlalu berlebih. Kenapa? Karena bisa menumbuhkan ketergantungan. Dia akan mumbul tinggi gitu kan, terbang tinggi. Nah, kalau sudah terbang tinggi, ketika nanti dia jatuh, brek. Nah, maka berilah reward ya, tapi jangan berlebihan. Oke, sesuai dengan kapasitasnya. Ya, oke. Encouragement, membangun motivasi dari dalam, lebih tahan lama. Jadi kalau kita membangun motivasinya itu dari dalam, intrinsik, secara intrinsik, maka motivasi itu akan bertahan lebih lama. Jadi selain Anda sampaikan di forum, di depan kelas, datangi satu persatu. Yang kiranya kurang motivasi, gali. Itu. Ketika ya, Anda sudah bisa membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa Anda, maka ya saya yakin insya Allah mereka akan termotivasi terus-menerus. Oke. Nah, punishment ini dapat menekan perilaku negatif, tetapi berisiko menimbulkan ketakutan atau perlawanan dan juga trauma, teman-teman. Makanya, yang namanya hukuman itu Anda harus dasari dengan kasih sayang dan harus bertujuan korektif, gitu ya. Jangan sampai menimbulkan trauma terhadap psikologis, kondisi psikisnya peserta didik Anda, gitu. Jangan menimbulkan ketakutan, apalagi perlawanan ya, gitu. Oke. Nah, itu teman-teman semua. Nah, prinsip penggunaan di kelas, gunakan reward secara proporsional dan adil.
Itu ya, jangan berlebihan. Oke, dorong encouragement untuk menumbuhkan motivasi jangka panjang. Ya, kasih encouragement. Ini perlu. Makanya jadi guru itu harus serba bisa, teman-teman. Harus serba bisa. Betul. Ya, harus bisa ini, bisa itu, gitu kan? Dengan ya tuntutan selangit, tapi gaji saiprit, gitu kan? Ya, makanya kalau Anda memilih jalan ninja Anda menjadi guru, keikhlasan itu harus menjadi nomor satu. Itu ya. Oke, yang ketiga, hindari hukuman fisik. Gunakan punishment sebagai langkah terakhir dengan pendekatan mendidik. Jadi, hukuman fisik ini corporal punishment ya. Ya, menjewer, mencubit gitu. Yang bersifat fisik jangan, kalau bisa hindari, apalagi di era sekarang. Anda cubit sedikit aja ya, maka Anda bisa dilaporkan gitu kan. Terjadi kasus penganiayaan terhadap anak gitu kan, kekerasan terhadap anak gitu. Kalau zaman saya dulu enggak gitu ya. Kalau saya zaman sekolah dulu, wah itu penghapus dilempar, glodak, itu udah biasa. Kemudian muka dikasih kapur, itu udah biasa kayak gitu dulu ya. Oke, ada yang pernah mengalami? Ya, oke. Yang keempat, selalu komunikasikan alasan di balik reward maupun punishment. Sampaikan kenapa Anda memberikan reward dan kenapa Anda memberikan hukuman itu. Agar siswa Anda mengerti kalau mereka berprestasi di bidang apa dan bagaimana mereka juga tahu. Dan juga sebaliknya, kalau mereka melakukan apa namanya pelanggaran, ya kasih tahu Anda sudah melanggar ini, Anda tidak disiplin karena begini begitu, maka maaf, Anda harus mendapatkan hukuman. Gitu sampaikan. Ya, biar dia tahu kesalahannya dan juga prestasinya. Oke. Nah, kesimpulan dan refleksinya, keseimbangan antara reward, encouragement, dan punishment penting dalam menjaga keteraturan kelas dan motivasi siswa. Jadi, Anda harus seimbang, proporsional, adil. Ya, jangan berlebihan. Dasari atas rasa rahmah, kasih sayang, rahman rahim. Ya, oke. Refleksinya, silahkan ajak merenung. Kalian merenung ya. Apakah Anda lebih termotivasi dengan penghargaan, dorongan semangat, atau pengalaman hukuman? Jadi waktu dulu Anda sekolah, kira-kira lebih berkesan mana? Lebih termotivasi yang mana? Ya, oke. Wah, ini saya dikasih hukuman, ya. Malu dong. Harusnya saya bisa lebih baik gitu. Ya, yang seperti itu atau yang bagaimana dan mengapa? Oke, Anda bisa jawab ini. Oke. Well, terima kasih teman-teman. Sepertinya sudah cukup untuk pertemuan kita di materi kita kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.